Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Masih dalam suasana Advent ya. Ini pujian yang akan kita nyanyikan ini menceritakan malaikat turun dan mengabarkan berita sukacita yang sangat besar bagi kita, bagi para gembala, karena Juru Selamat telah lahir. Mari kita nyanyikan pujian. Sebentar, diklik dulu. Gembala menjaga ternak. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Mulia, sungguh kami bersyukur karena Engkau sendiri yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk turun menjadi manusia dan menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Kiranya kami selalu mau mengingat kasih-Mu yang sangat besar ini dan kami mau taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing dan memberkati persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhir, termasuk Theo yang akan membawakan firman Tuhan. Sehingga semuanya ini akan menyenangkan hati-Mu. Ampuni kesalahan kami dan suci kuduskan hati kami supaya layak menghadap-Mu. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum firman Tuhan, mari kita pujikan Sejak Ku Terima Yesus. Sekarang harapan dan selamatku penuh.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Teo. Mari kita berdoa. Pak Edi bisa berdoa untuk firman Tuhan, Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mendapat kemurahan dengan hari baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Memasuki Advent yang kedua dan mendekati Advent yang ketiga, kiranya Tuhan juga terus menolong kami. Bahwasannya minggu-minggu sebelum Natal itu terjadi, kami tahu banyak hal yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh renungkan, kami pikirkan. Dan pada pagi hari ini, kiranya Engkau juga terus memberkati kami dengan hal-hal baru yang Tuhan percayakan bagi kami, agar kami boleh mengerti makna Natal di dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Berkati untuk Pak Theo yang akan menyampaikan renungan firman-Mu, biarlah urapan daripada Tuhan dan pimpinan pada Tuhan menyertai Pak Theo. Kami diberkati dengan renungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, di ruang tamu kami, waktu anaknya Oma masih kecil-kecil gitu ya, itu ada satu hiasan dinding, tulisannya kutipan dari Filipi 4 ayat 4. Jadi bersukacitalah kamu senantiasa itu ya. Dan karena setiap hari kita ngelihat hiasan dinding yang sama gitu ya, jadi ayat itu nyantol gitu. Jadi memang hiasan dinding yang ditempel di dinding itu membantu juga gitu. Dan itu selalu mengingatkan kita gitu ya. Jadi kalau ada masalah, kita menghadapi kekhawatiran gitu, kita selalu diingatkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, ya sejak kita terima Yesus itu mestinya hidup kita tuh penuh dengan ucapan syukur, kita bisa selalu bersukacita gitu. Jadi kita juga sudah melihat teladannya Paulus ya di Filipi 4 ayat 13 gitu. Segala sesuatu bisa ditanggung gitu. Jadi kalau kita mengingat ayat ini terus, ya kita akan bisa menjalani ya, menghidupi apa artinya kita menjadi anak Tuhan gitu ya. Kita sudah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas ayat-ayat itu. Jadi ayat-ayat ini mungkin nggak asing ya buat kita semua, dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Saya akan minta Mas Aji, bisa tolong bacakan Mas Aji, Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Baik Pak Theo, terima kasih Pak Theo. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Haji. Jadi ayat ini dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9 ya. Kelihatannya anaknya Oma hafal semua deh gitu. Karena ya itu tadi didorong dari hiasan dinding tadi, dan kita merasa memang dalam kehidupan ini sering menyaksikan sendiri juga gitu ya, kejadian-kejadian yang menurut kami itu kayak nggak mungkin gitu ya, tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami gitu. Sejak kecil tuh kami menyaksikan banyak hal yang mungkin orang lain melihatnya kejadian yang biasa gitu, tapi kami melihatnya itu sebagai suatu pengalaman iman yang sangat menguatkan. Nah, yang saya ingin sharing hari ini adalah bagaimana kita tuh sebagai anak-anak Tuhan juga sebenarnya sudah dipersiapkan ya, secara anatomi, secara biologis gitu ya. Kita itu juga sebagai anak-anak Tuhan itu diberikan bekal sebenarnya. Jadi kita nggak cuma disuruh bersukacita, disuruh berbahagia gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam
diri kita sebagai manusia itu ada hormon-hormon yang memang bisa membantu kita untuk ya senantiasa bersukacita gitu ya, berbahagia, nggak stres gitu ya. Dan ada 4 hormon yang saya akan sharing pada pagi hari ini. Yang 2 itu kita bisa hasilkan sendiri, nggak butuh orang lain gitu. Yang 2 itu butuh orang lain. Nah, butuh orang lain ini kalau kita punya kesempatan sebagai sesama gitu ya. Bagi orang lain yang ada di sekeliling kita, entah kita sebagai pemimpinnya, kita sebagai majelis, kita sebagai gembala, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, itu kita bisa membantu orang lain untuk mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita itu gitu. Ya. Jadi saya akan sharing ya, ini kayak resep ya, supaya kita bisa senantiasa menjalani kehidupan ini dengan less stress gitu, atau mungkin nggak stres gitu ya. Yang pertama adalah hormon yang disebut hormon pelari, ya, runners hormone. Ini adalah endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang diproduksi oleh tubuh kalau kita olahraga. Biasanya kalau sudah melewati 30 menit kan kita mulai keringetan, mulai pegel-pegel, sakit-sakit gitu ya. Nah, tubuh itu otomatis akan memproduksi endorfin ini. Gitu. Tujuannya endorfin ini diproduksi oleh tubuh sebenarnya untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang ada di tubuh kita. Tapi manfaat dari endorfin ini juga memberikan kenyamanan gitu. Dan kita tuh menjadi lebih antusias gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang pulang dari gym, dari fitness, itu biasanya mereka tuh excited gitu. Ya, mereka tuh lebih antusias sebenarnya karena hormon ini diproduksi itu kalau mereka sudah olahraga lebih dari 30 menit gitu. Nah, kalau kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari banyak tertawa gitu ya. Nah, kita bersyukur di sini kita punya Pak Alep gitu ya. Ada Pak Alep, Pak Hadi yang suka guyon gitu ya, dan sering ngirimi kita attachment, joke-joke gitu di WhatsApp grup gitu. Ini sebenarnya dosis yang bagus buat membantu kita selalu merasa nyaman, selalu tertawa gitu, selalu bersukacita gitu. Karena endorfin juga diproduksi pada saat kita itu tertawa gitu. Jadi ya ini sehat kalau teman-teman juga mencari pada waktu yang senggang gitu ya. Kalau daripada kita mikirin yang enggak ya cari humor-humor, nonton yang lucu-lucu gitu. Ini sehat kok gitu ya. Kita akan menghasilkan endorfin. Berikutnya adalah hormon dopamin. Dopamin ini disebut hormon carrot gitu ya. Jadi seperti wortel ya. Ini asalnya dari istilah carrot and stick. Carrot and stick itu, carrot itu sebenarnya seperti reward gitu ya, seperti hadiah. Kalau stick itu seperti hukuman gitu. Jadi kalau kita ngelihat cara orang dimotivasi gitu, cara yang paling klasik ya sebenarnya carrot and stick ini gitu ya, wortel sama tongkat. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya dikasih stick, dikasih tongkat gitu ya. Tapi kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan, ya dikasih carrot. Gitu. Nah, dopamin ini disebut hormon carrot karena dopamin ini akan diproduksi saat kita merasa berhasil mencapai sesuatu, gitu. Atau kita ya puas gitu atas apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau kita juga menunjukkan pose yang disebutnya power pose gitu ya. Power pose itu pose yang positif gitu. Kalau orang kemurungsung atau tangannya bersila gini sambil jengkel gitu ya. Atau kita lesu, badannya lemas begini gitu. Nunduk di meja gitu. Itu bukan power pose gitu. Kalau power pose itu biasanya orangnya tegak gitu. Atau kalau Bapak Ibu pergi ke training gitu, biasanya kan ditanya gitu ya. Gimana kabarnya gitu. Ya kadang-kadang ada yang diminta untuk jawab luar biasa gitu. Atau kalau kami biasanya ngajak orang-orang untuk energize gitu ya. Kalau misalnya durasi trainingnya panjang, kita ajak mereka untuk yel-yel gitu. Kita biasanya panggil agile gitu. Mereka akan jawab huha gitu. Nah, pada saat kita teriak huha itu gitu, kita tuh mengenergize diri kita sendiri. Dan sebenarnya hormon dopamin ini juga diproduksi oleh tubuh gitu. Efek dari hormon dopamin ini juga sama. Dia membuat kita tuh merasa nyaman gitu ya, merasa senang gitu.
Nah, kalau Bapak Ibu ngelihat orang yang habis beli rumah, beli mobil, ya kecuali mereka nyesel ya. Kadang-kadang ada juga kita habis beli nyesel gitu ya. Kok kenapa tadi kok beli gitu ya? Karena mungkin impulsif gitu. Tapi kalau ini memang udah lama kita tunggu-tunggu gitu ya, kita nabung gitu dan akhirnya berhasil membeli apa yang jadi impian kita atau gadget impian gitu. Nah, itu biasanya dopamin ini juga diproduksi. Ya makanya banyak ibu-ibu yang stigmanya senang belanja gitu ya. Karena sebenarnya memang belanja itu memberi perasaan ya senang tadi gitu ya, karena dopamin ini diciptakan. Ini ada satu video, ya mudah-mudahan klipnya ini juga jalan ya. Sebentar. Videonya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Oke, saya ulang sebentar. Kelihatan. We're in Sin City, recruiting pairs of unsuspecting tourists, directing one person to strike a strong, powerful pose, and the other to assume an unhappy, dejected one. After paying them $50 each, we offered them a chance to either keep their cash or try to double their money. The question is, will they take the risk or play it safe? You can double your money, whatever you like. What do you feel? What do you like? What do you I think I'm going to keep my $50. You're going to keep it? It doesn't look like Kim's feeling lucky. Well, there's no such thing as a sure winner in Las Vegas, but this is. And her posing partner, Lenny? I'm a winner. I want to bet. Lenny is confident he can beat the odds. Even. Ready? Spin the wheel, Chloe. Come on, come on, come on, come on. Yes, that's even. Guess what? Yes! And in England, that's worth about... 2 shillings. Exactly, that's about it. I've never gambled in my life. But today, I did feel different. I felt that I wanted to gamble. I wanted to take that chance. We ran the experiment several times. That's it, don't move. Perfect. Having one person pose boldly with self-assurance and the other, not so much. And over, the volunteers who took on strong, confident poses were more likely to feel confident about their chances of winning. I don't know, I just kind of felt excited and confident and, I don't know, happy. While the volunteers who struck sad, gloomy poses were less confident about their chances. I'm going to keep mine in my pocket. I'm going to put it in my pocket. Just didn't have the feeling today. It just wasn't in me. So what's going on here? Studies show your body can actually play a big part in the power of positive thinking. A commonly held theory speculates that putting your body into a wide power pose stimulates blood flow to the extremities and can boost levels of testosterone, a confidence hormone, while also decreasing levels of the stress hormone cortisol. In other words, the power of positive posture can lead to positive thinking, which may cause you to reevaluate how you carry yourself when it really counts. So the next time you have a big test, a job interview, or want to ask someone out on a date, try holding a power pose beforehand. Ya, ini memang sosial eksperimennya dilakukannya di Las Vegas ya. Jadi kalau yang kita lihat ini orang kira-kira motivated untuk judi atau enggak gitu ya. Nah, tapi kita nggak ngelihat dari sisi situnya. Yang kita belajar adalah ternyata tubuh kita ini bisa kita yakinkan gitu ya, bahwa kita itu bisa punya feeling yang lebih positif gitu ya pada saat dibutuhkan. Jadi misalnya kita mau naik mimbar gitu, atau kita mau paduan suara, kan kadang-kadang kita cemas tuh, kadang-kadang kita ragu gitu ya. Kita mau melakukan sesuatu yang kita itu di luar dari zona nyaman gitu ya. Nah, itu kita bisa mengenergize diri kita dengan melakukan power pose gitu. Dan ini biasanya membantu kita jadi lebih pede karena hormon dopamin ini akan di-generate gitu ya. Dan pada saat kita melakukan power pose tadi,
di sosial eksperimen tadi di National Geographic mengatakan hormon kortisol itu ya hormon yang bikin kita jadi stres itu malah berkurang gitu ya. Jadinya dua efek ini akan membuat kita merasa lebih nyaman. Nah ini kita bisa lakukan sendiri nih, endorfin dan dopamin. Jadi dengan kita rajin olahraga, kita baca bacaan yang humor, yang menarik gitu, yang bikin kita ketawa. Kemudian kita punya pose yang lebih positif gitu. Jangan pose tubuh kita itu yang bungkuk, kita lemas gitu ya, merasa gagal. Itu akan membuat kita semakin nggak nyaman gitu perasaan kita gitu. Tapi kalau perasaan kita itu mau dibikin lebih nyaman, kita jadi lebih pede, ya kita juga harus menunjukkan pose yang lebih positif gitu ya. Nah ada dua hormon lagi yang memang membutuhkan bantuan orang lain gitu. Yang pertama adalah serotonin. Serotonin ini disebut hormon pride. Hormon pride ini adalah hormon bangga ya. Pada saat kita mendapat pengakuan atau penghargaan, apresiasi dari orang lain, apalagi kalau ini dilakukan secara publik gitu ya, itu tubuh kita akan memproduksi hormon yang namanya serotonin. Nah, serotonin ini sangat membuat kita tuh merasa bahagia gitu ya. Kayak kalau gini kita posting di medsos, ya yang sering posting di medsos dapat like gitu. Itu biasanya ada perasaan tertentu yang kita merasa mendapat approval ya, mendapat persetujuan dari orang lain dan kita tuh merasa senang gitu. Atau kita melakukan suatu pelayanan dan diapresiasi oleh rekan-rekan di komunitas gitu ya. Walaupun tujuan kita bukan untuk dapat apresiasinya gitu ya. Tapi pada saat apresiasi itu disampaikan gitu, kita tuh biasanya merasa nyaman. Nah ini serotonin sebenarnya yang diproduksi oleh tubuh. Nah insight-nya apa? Berarti kita sebagai majelis, sebagai gembala, sebagai sesama rekan sekomunitas gitu ya, kita bisa membantu orang lain merasa terapresiasi, merasa mendapat pengakuan, merasa dihargai, hidupnya juga dia akan jalani dengan lebih nyaman, lebih bahagia gitu pada saat kita bisa menunjukkan pengakuan atau apresiasi ini kepada orang lain untuk hal yang kecil gitu. Kalau kita memang lihat ya tunjukkan bahwa kita itu mengapresiasi atau menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Mungkin buat kita biasa aja, tapi mungkin orang itu melakukannya dengan susah payah gitu. Ada orang yang misalnya nggak senang untuk ngomong di depan publik gitu ya. Dia dapat tugas untuk ya mungkin mimpin persekutuan pagi gini aja. Buat dia itu mungkin effortnya luar biasa gitu. Butuh persiapan berhari-hari gitu ya supaya bisa tenang, paling nggak stres gitu ya. Nah kalau kita kasih apresiasi itu dia akan menjalani harinya dengan lebih nyaman sebenarnya. Jadi kita bisa membantu sesama rekan di komunitas itu untuk ya merasa lebih nyaman gitu, dalam kesehariannya. Kemudian hormon oksitosin ini disebut hormon cinta gitu. Nah diproduksi saat kita mendapatkan perhatian, kita mendapatkan afeksi, kasih sayang entah dari pasangan, dari sesama rekan seiman, dari atasan kita, dari gembala kita gitu. Kalau kita memeluk gitu ya anggota keluarga kita gitu, anak, atau kita memberikan ekspresi bahwa kita tuh sayang gitu ya sama anak, sama orang tua, sama pasangan gitu. Itu hormon oksitosin ini akan diproduksi gitu. Dan ini memang membutuhkan orang lain. Nah, jadi insight-nya juga sama. Kalau kita ingin supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain bisa menghidupi tadi Filipi 4 ya, ayat 4 sampai 7 mereka bisa bersuka cita, mereka merasa lebih damai sejahtera, mereka lebih berkurang khawatirnya gitu ya. Itu kita bisa berbuat baik. Ya kan memang dikatakan hendaklah kebaikan kita juga diketahui semua orang ya. Ya kita bisa berperan dengan menghasilkan hormon serotonin dan oksitosin pada diri orang lain gitu ya. Secara kita sadar, secara sukarela gitu ya. Memang dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain gitu. Dan ini juga sesuai dengan values kita ya. Values kita itu kan yang hijau itu empati dan menyenangkan gitu. Nah kalau kita menjalankan ini sebenarnya kita menghidupi values kita itu juga. Kita berempati sama orang lain, membaca signal sosial ya, apa yang menjadi kebutuhan orang lain, dan kita menjadi orang-orang yang menyenangkan buat orang lain, itu akan membuat mereka menjalani hidupnya dengan lebih nyaman gitu.
Sama nih, kalau kita posting di medsos, dapat hati, dapat gambar orang meluk yang ada hatinya, gitu, itu juga oksitosin akan diproduksi. Jadi keempat hormon itu yang saya ingin share pagi hari ini. Mungkin sesuatu yang simple ya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari hormon-hormon ini juga udah ada. Tapi sekarang kita tahu gitu, kita aware bahwa kita bisa membuat hidup kita tuh lebih nyaman atau kita bahkan bisa membuat hidup orang lain lebih menyenangkan gitu. Ini aja yang saya mau share pagi hari ini. Terima kasih. Silakan ya. Terima kasih Theo untuk firman Tuhannya. Semoga kita dapat memaksimalkan hormon yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan doa syafaat. Ini kemarin sudah saya bagikan ya. Bagi yang belum mungkin dapat mengambil salah satu pokok doa di sini. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dan pemeliharaan Tuhan untuk jemaat-jemaat dan keluarga ya, untuk kestabilan para jemaat lansia, untuk kondisi kesehatan ya. Di sini ada beberapa saudara kita yang mengalami sakit maupun untuk kestabilan, kesempurnaan kesehatannya dan pemulihan oral dan arterial. Kita berdoa untuk kondisi kesehatan para hamba Tuhan. Ada Pendeta Billy dan istrinya, Pak Samuel, Pendeta Charles, Pendeta Budi, pemulihan kesehatan Pendeta Sumardi, dan kestabilan kesehatan Pendeta Samuel Suwarno. Kita juga akan berdoa untuk kondisi perusahaan Cambium ya, pasca kebakaran, juga jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan, dan anak-anak yang sedang sekolah dan kuliah, baik di dalam maupun di luar. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak muda kita dan jemaat-jemaat kita ya, baik iman maupun perekonomian jemaat kita semua dan keluarga kita. Kita akan berdoa untuk pelayanan dan kegiatan gereja untuk Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kita juga untuk berdoa untuk pelayanan hamba Tuhan, majelis, dan pengurus-pengurus komisi, juga kegiatan tengah minggu dan rencana pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo. Kita juga berdoa untuk masyarakat, pemerintah, serta bangsa dan negara. Kita doakan untuk Kabupaten Sigi ya, dan kota kita Jakarta, serta negara kita Indonesia, untuk bangsa dan aparat keamanannya juga. Kita berdoa untuk permasalahan bangsa kita, untuk rakyat kita ya, semoga semakin bijaksana dalam menghadapi kondisi dan situasi saat ini. Untuk pemimpin pemuka agamanya dan untuk pencegahan virus corona. Kita berdoa juga supaya kita dapat bersatu mengatasi pandemi ini untuk perekonomiannya, untuk keamanan, dan kita berdoa juga untuk korban bencana Gunung Semeru yang akan meletus serta pemulihannya ya. Nanti doa akan ditutup oleh Pak Edi. Sebelumnya kita nyanyikan ya 1000 lilin. Biarlah kita apa yang kita lakukan ini dapat menjadi terang, termasuk doa-doa yang akan kita panjatkan ini biarlah dapat memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan. Terima kasih ya Tuhan,
Pagi hari ini kami menyerahkan juga untuk jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan tidak meluputkan kami satupun di antara kami dengan arah pandangan dari mata Tuhan. Senantiasa tertuju pada jemaat GKMI Pengharapan, memberkati satu demi satu, melindungi kami semua daripada COVID-19. Jangan ada ya Tuhan, doa kami pada Engkau, jangan ada satupun di antara kami yang terkena COVID-19. Perlindungan-Mu, berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa